Shalom, Horas. Kami atas nama pendeta, pengetua atau perhalado mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di rumah sakit atau dimanapun yang turut mengikuti ibadah ini. Terlebih bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja HKBP Keramat Jati ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebelum kita memasuki ibadah ini, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi.
Hukum Taurat untuk kita di minggu ini diambil dari Yesekel 34, dimulai dari ayat 9 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntun kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka mengembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi mengembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Mari kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah,
yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel pada minggu hari ini dari Markus 6, dimulai dari ayat 30 sampai ayat 34. Kita akan baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu tempat yang sunyi. Kita sama-sama. Ketika Yesus mendarat, ia melihat jumlah orang banyak, maka tergelaklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara pertama Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta Minggu sore hari ini. Shalom. Warta Minggu tanggal 21 Juli 2024. 1 Romawi Pelayanan 1.1. Nama Minggu dan topik Minggu. Nama Minggu tanggal 21 Juli 2024 adalah Minggu ke-8 setelah Trinitatis. Topik Minggu, Tuhan menggembalakan umat-Nya. Jehovah marmahani bangsona. 1.2. Berita anak lahir. Pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, Tuhan telah mengaruniakan anak pertama perempuan bagi keluarga Saud Limartinus Limbong, Ibu Dona Cindy Rahma Boraja Guguk dari Wek Parserahan. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. 1.3. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar Minggu tanggal 28 Juli 2024 adalah Wek Parserahan. 1.4. Sidi Angkatan tahun 2023-2024. Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024, pelajar Sidi Angkatan 2023-2024 akan makati Dakon Hatta Haporsaon sebanyak 61 orang. Ibadah Minggu yang biasanya masuk pukul 10.30 WIB dimajukan menjadi pukul 10 WIB. Dihimbau kepada seluruh pelajar Sidi yang akan makati Dakon Hatta Haporsaon untuk datang pukul 9 WIB. 2 Romawi Dewan Koinonia. 2.1 Anggota Jemaat Baru. Mulai hari Minggu, hari ini Minggu 21 Juli 2024 telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Keramat Jati, yaitu keluarga Martin Yansen Parluhutan Simanung Kalit, Ibu Yohana Oktavia Panggabean, tinggal di Jalan Saorma nomor 35, RT 4 RW 1 Kalisari, Pasar Rebo. Masuk Wek Kalisari. Kita doakan semoga menjadi jemaat yang bertumbuh di Gereja HKBP Keramat Jati. 2.2 Pengumuman Amah HKBP Keramat Jati. Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 pukul 10 WIB, Pengumuman Amah HKBP Keramat Jati mengunjungi Panti Jompo Hanna Ciputat, sekaligus ibadah Minggu bersama dengan Panti Jompo, dipimpin oleh Pendeta Oloan Sitohang STH MPSI. 2.3 Seksi Sekolah Minggu. Mulai Minggu tanggal 21 Juli 2024, pembagian kelas anak sekolah minggu bertambah dari 9 kelas menjadi 10 kelas, serta untuk daftar guru dan koordinator kelas di tahun ajaran 2024-2025 dapat dilihat pada warta dan website HKBP Keramat Jati. 3 Romawi Dewan Marturia. 3.1 Anggota Jemaat dalam Pembinaan.
mulai Minggu 21 Juli 2024 diterima menjadi jemaat dalam pembinaan, yaitu Nona Rini Noviani, datang dari agama Islam, tinggal di Jalan Rawajati Timur, nomor 3, RT 8, RW 8 Kalibata, masuk WEK Kalibata. Kita doakan semoga menjadi anggota jemaat yang bertumbuh. 4. Romawi, Dewan Diakonia. 4.1 Seksi Pendidikan. Setelah pembacaan warta pada ibadah Minggu pukul 10.30 WIB, Dewan Diakonia Seksi Pendidikan akan memberikan hadiah beasiswa khusus untuk anak-anak kelas 6, kelas 9, dan kelas 12, masing-masing yang bersekolah di sekolah swasta dan sekolah negeri. 4.2 Berita Duka Cita. Pada hari Rabu 17 Juli 2024 telah meninggal dunia Nyonya Hutagalung Rosdiana Borusi Manungkalit, usia 79 tahun 11 bulan, dari WEK Tengah. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5. Romawi, lain-lain. 5.1 Sinode Distrik. Sehubungan dengan Sinode Distrik 8 DKI Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 22-23 Juli 2024 di Green Forest Hotel Bogor, HKBP Kramat Jati mengutus 4 orang peserta untuk mengikuti sinode tersebut, yaitu 1. Pendeta Resort, Pendeta Dr. Ana C.H. Vera Pangaribuan. 2. Utusan Resort ke Sinode Godang, Situa J. Situmorang. 3. 1 utusan Resort dari Situa H. Gultom. 4. 1 utusan Resort dari anggota jemaat Bapak Ranto Sinaga. 5.2 Bantuan mobiler rumah dinas Kadep Marturia. Sehubungan dengan pembangunan rumah dinas Kadep Marturia yang baru, Eporus dan Kadep Marturia memohon bantuan untuk mobiler atau furniture rumah dinas Kadep Marturia ke HKBP Kramat Jati. Demikianlah warta minggu ini. Untuk warta yang tidak dibacakan, kita bisa melihat di WA Group di WEK masing-masing atau di website HKBP Kramat Jati. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Mari kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Tuhan, kau
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita berkumpul di rumah Tuhan ini. Saya mau menyapa dulu buat kita semua yang hadir pada sore hari ini. Apa kabarnya? Aduh, kayaknya masih lapar ya. Iya, sebentar lagi kita akan makan yang enak. Sekarang kita dengar firman Tuhan dulu. Apa kabarnya Amang Inang? Luar biasa ya, puji Tuhan. Saya juga luar biasa. Seminggu kita bekerja dan hari ini kita mau beribadah dan sedang di dalam proses ibadah kita. Dan yang mengikuti live streaming juga, kami berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Mari kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan hidup kita untuk kita jalani perjalanan kita ke depannya. Kita disapa dari Yeremia 23 ayat 1 sampai 6. Marilah kita dengarkan. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka. Sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikian bunyinya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mengingat bahwa gembala adalah seorang yang diberikan tugas menggembalakan domba-dombanya. Itu hal yang tidak sulit. Dalam teks ini kita mendengarkan bahwa ternyata seorang gembala juga tidak serta-merta dia melakukan tugasnya dengan perfect, dengan sempurna. Bahkan ada yang tidak peduli dengan yang digembalakan itu. Biasanya posisi gembala itu ada di depan, memberikan arah, petunjuk kepada domba-dombanya. Tetapi ternyata tidak semua gembala melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, dalam teks ini kita bisa memperhatikan bagaimana ya, Allah Sang Gembala Agung itu ya, sangat keras kalimatnya kepada para gembala yang dimana mereka disuruh Tuhan untuk menggembalakan domba-dombanya atau bangsa
umat Tuhan yang dikasihi. Boleh kita perhatikan pada ayat 1 dikatakan celakalah. Kata celakalah ini sungguh sangat menunjukkan kemarahan Tuhan yang luar biasa. Dengan kerasnya, dengan tegasnya, kata celaka ini menuduh kepada para gembala yang membiarkan domba-dombanya yang dikatakan di sini adalah hilang dan terserak. Artinya mereka tidak lagi di dalam satu kumpulan yang diperhatikan oleh gembala, tetapi mereka mengambil jalannya masing-masing. Dalam hal ini apa yang disebut dengan predikat gembala itu, saudaraku? Adalah para pemimpin pada saat itu, termasuk para raja-raja. Mereka tidak melakukan tugasnya dengan baik. Mereka lebih condong mementingkan dirinya sendiri. Mereka menyembah bukan Tuhan Allah, melainkan ilah-ilah lain. Mereka tidak peduli dengan keadaan kondisi domba-dombanya. Bagaimana mereka itu, mereka tidak peduli. Bahkan ada lagi satu hal, bahwa mereka tidak meminta pertolongan kepada Tuhan Allah, dan termasuk juga kepada, kita sebutlah Nabi Yeremia, yakni Raja Sedekia, yang meminta kekuatan dari Mesir untuk melawan orang Babel. Pada saat itu mereka terbuang di Babel. Sudah lama mereka di sana, selama 70 tahun lamanya. Mereka tidak menyadari bahwa Babel juga dipakai Tuhan untuk sebagai tempat mereka merenung apa yang mereka telah lakukan, kejahatan-kejahatan yang melawan Tuhan. Dan disitulah kesempatan mereka untuk kembali mengingat perbuatan Tuhan kepada mereka. Dan terbebasnya mereka dari Babel bukan karena pertolongan dari Mesir, tetapi Allah sendiri yang bertindak untuk menyelamatkan mereka. Dari poin pertama ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita bisa melihat bahwa Allah sungguh peduli dalam kondisi bagaimanapun domba-domba yang dikasihinya itu. Sekalipun gembala yang disuruh tidak melakukan tugasnya, tetapi Tuhan tidak diam. Tuhan tidak tidur. Justru Tuhan bertindak untuk melawan mereka. Itulah poin yang kedua, bahwa hukuman Allah berlaku bagi gembala yang tidak melakukan tugasnya. Kita bisa lihat pada ayat yang kedua, apa kata firman ini? Dikatakan adalah, kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan cerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat
Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membalaskan kepadamu perbuatanmu yang jahat. Demikian firman Tuhan. Jadi ini menunjukkan ya, otoritasnya Tuhan di segala kehidupan di dunia. Dia mempunyai kuasa, berhak sepenuhnya menjatuhkan hukuman kepada orang yang jahat. Dia tidak rela umatnya disengsarakan, dibiarkan. Dan dikatakan selanjutnya bahwa pada ayat keempat, aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikian firman Tuhan. Ya. Tuhan bisa saja ya, menggantikan posisi orang-orang yang melakukan kejahatan dengan caranya. Tapi satu hal lagi, saudaraku, kita diingatkan dalam teks ini berujung kepada ayat 5. Aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Itu menunjukkan kepada dia sendirilah yang datang, yakni anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dunia ini. Dia tidak lagi mempercayakan pada zaman itu orang suruhannya melanjutkan pekerjaannya untuk menyelamatkan umatnya. Tetapi dia langsung turun untuk menyelamatkan umatnya. Dialah raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah sebagai bukti kasih Tuhan, di mana keadilannya ditunjukkan. Dia tidak berdosa, tetapi dialah yang menggantikan dosa manusia itu. Dan itulah keadilan Tuhan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Dirinya lah dikorbankan supaya manusia selamat. Supaya manusia memperoleh kehidupan dan manusia memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi terhubunglah dari perjanjian lama kepada perjanjian baru, bahwa Allah yang disembah bangsa Israel juga Allah yang disembah oleh umat orang yang percaya kepadanya. Dan kita bisa melihat bagaimana peranan tugas yang dilakukan Yesus pada saat dia ada di tengah-tengah dunia ini. Kita bisa lihat di dalam konteks Yohanes 10 ayat 1 sampai 21. Gembala yang dijanjikan itu akan memerintah dan mengembalakan umat Allah dengan bijaksana. Dalam hal ini Yohanes 10 ayat 1 sampai 21 menjelaskan dua hal. Yang pertama, membangun relasi yang intim dengan domba-dombanya. Jadi kedekatan Yesus dengan orang banyak kita bisa lihat tadi di epistel tadi. Bagaimana keadaan pada masa itu, bahwa mereka tidak memiliki gembala, mereka
berlomba-lomba untuk menjumpai Yesus. Mereka merindukan, mereka haus untuk berjumpa dengan Yesus. Kita bisa lihat di Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus bersama murid-muridnya sejenak beristirahat karena sudah lelah dalam tugas panggilan. Tetapi ternyata tidak ada kata lelah sebagai pelayan Tuhan. Dia terus-menerus dibutuhkan di segala waktu dan di segala tempat. Dikatakan di sana pada ayat 34, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Inilah gambaran teladan yang Tuhan Allah berikan di dalam diri Yesus Kristus. Betapa dia juga memiliki rasa tanggung jawab untuk menolong orang-orang banyak di dalam kesusahannya, di dalam penderitaannya. Dia membangun relasi yang dekat kepada domba-dombanya, kepada umatnya. Itu yang pertama, tugas yang dilakukannya. Yang kedua, dia sendiri mengorbankan dirinya untuk domba-dombanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau disampaikan pesan ini kepada kita semua yang hadir dalam ibadah pada sore hari ini? Yang pertama adalah, jika Yesus benar-benar menjadi gembala yang baik bagi kita, pantaskah kita takut dalam hidup ini? Pantaskah kita khawatir dalam hidup ini? Ini perlu kita renungkan sejenak. Jangan-jangan Bapak Ibu sekalian, kita masih di dalam casingnya saja Kristen. Apalagi KTP kita jelas-jelas Kristen. Tetapi kehidupan kita jauh daripada Kristen itu. Sebagai pengikut Kristus. Karena banyaknya ketakutan di dalam diri kita. Apa yang menjadi ketakutan Bapak Ibu saudara-saudaraku saat ini? Apakah ketakutan karena kehilangan pekerjaan nantinya? Karena penting sekali pekerjaan ini untuk menjadi modal kehidupan. Apakah kita takut kalau nanti-nantinya saya jomblo? Ya. Karena takut mendekati perempuan yang cantik. Ya. Apalagi perempuan itu sosoknya sempurna. Dia udah cantik, pekerjaannya bagus, baik lagi. Takut banget gua dekatin dia. Enggak lah, ampun, kan gitu. Enggak lah, nyerah, brother. Gak bisa gua, lu aja, kan gitu. Belum dicoba, sudah takut. Jangan-jangan itu rezekimu. Kan begitu. Karena kamu baik. Ya. Perempuan suka dengan laki-laki yang baik. Betul kan? Hah? Atau perempuan lebih suka uangnya?
Gimana ini? Kuat kali membilangnya. Lebih suka dompetnya ya, yang berisi tapinya ya kan? Berisi bukan rupiah, dolar ya. Kan gitu. Rupiah mah berapa sih itu rupiah? Kan gitu. $1 aja udah 15.000 atau 16.000 seperti itu. Apa itu rupiah? Dolar dong, Inang, kan gitu. Wow. Saya kira tidak demikian perempuan itu. Ya. Kalau ada pun 1-2. Tapi memang pernah saya baca dari satu kisah seorang perempuan gadis desa. Dia hidup dalam kemiskinannya yang sangat-sangat miskin. Tapi dia muak dengan kemiskinan itu. Dia mau tinggalkan, dia akan mengubah kemiskinan itu menjadi orang kaya dia. Bagaimana caranya? Otaknya berputar, bagaimana aku harus punya terpandang. Lalu dia beraksi dengan pakaian yang paling cantik seperti putri bidadari. Sepatunya yang cantik juga, semuanya lah. Ya. Dipoles ya dengan betul-betul dia cantik. Lalu dia datang ke satu tempat. Di sana ada pesta meriah dan dia lihat ada seorang kakek-kakek yang di kursi roda. Dia tahu informasi kakek ini orang kaya raya dan sedang mengadakan pesta. Perempuan ini penuh dengan keberanian dia menjumpai, dia salam. Dan ada seperti dalam perasaan kakek ini getaran gitu. Kan gitu ya, kalau laki-laki ketemu perempuan kalau nggak bergetar nggak sayang itu kan. Harus bergetar dulu. Bergetar nggak, kalau nggak bergetar nggak ini dia kan. Harus bergetar jumpa calonnya seperti itu atau pacarnya. Mungkin ada di sini yang sedang cari-cari pacar atau yang sudah ada atau yang sudah married pun. Sudah married juga jangan sampai nggak ada getaran ya. Gawat ini kalau nggak ada getaran ya. Harus ada getaran bahwa di sampingnya istrinya atau dimanapun suaminya terus bergetar dengan pasangannya. Kalau nggak bergetar hati-hati ya kan. Bisa lain ini kan gitu. Udah pendek ceritanya, saya pendekkan ceritanya ini. Akhirnya mereka menikah. Tapi apa yang terjadi kepada perempuan ini? Dia berusaha supaya jangan ada satupun yang tahu niatnya untuk tujuan supaya kaya. Pokoknya bahasanya bagus, ya kan? Body language-nya juga, mesra banget seperti itu, kan? Kepada si kakek ini. Ya. Tentunya si kakek ini pun yakin, karena diyakinkan dia bahwa dia orangnya, luar biasa, nggak pernah ditemukan selama hidupnya seperti ini perempuan ini, kan begitu. Padahal semua sandiwara, ya. Semua acting, semua drama untuk mendapat kekayaan semata. Berhasil dia memperoleh itu semuanya. Ketakutannya berubah menjadi luar biasa percaya dirinya. Wah, aku bisa. Dan menimbulkan apa? Kesombongan. Dalam kehidupan kita pun bisa terjadi seperti itu. Bahwa bagaimana mengatasi rasa takutku. Dia mencari jawaban dari mana-mana. Tantangan, beribu tantangan, hambatan, beribu hambatan. Dia hadapi itu. Tetapi pertanyaannya, kalau tidak disertai dengan Tuhan. Sebagai gembala agung itu, apakah itu akan bersifat abadi, kekal? Tidak. Karena Tuhan Maha tahu apa isi di dalam otak kita. Apa kemauan kita, apa keberadaan kita masing-masing.
Bagaimana kerapuhan kita saat ini, kesakitan kita saat ini, keinginan kita saat ini, Tuhan Maha tahu. Oleh karena itu, bangkitkan percaya kita kepada Tuhan yang menjadi gembala kita. Inang, ketakutan jadi nggak ada, Inang. Sangat manusiawi ada, tapi jangan keterlaluan. Sehingga tidak mengenal Tuhan. Kan begitu? Dengan kita mengenal Tuhan, ada porsi kita yang bisa kita lakukan, ada porsi Tuhan yang bisa Dia lakukan. Karena tidak semua bisa kita lakukan. Hanya Tuhan yang memampukan kita semuanya itu. Kami undang kita untuk bernyanyi, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih. Pemazmur menyatakan Tuhan adalah gembalaku. Dan kita sudah menyanyikannya itu. Dan itu juga kesaksian iman kita bahwa Tuhan adalah gembalaku. Kalaupun ada tantangan, pergumulan, masalah,
Jadikanlah itu semakin kita sadar bahwa kita membutuhkan Dia. Semakin kita melihat kemampuan kita yang sangat terbatas. Manusia terbatas. Teman-temanmu pun terbatas. Saudara-saudaramu terbatas untuk menolongmu. Tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Yang ada di dalam pikiran kita, yang belum timbul pun di dalam pikiran kita, Dia Maha tahu. Jadi, tidak ada lagi alasan sangat khawatir kita tentang hidup ini. Tapi marilah kita memperbaiki mindset kita, pola pikir kita yang hakiki, yang mendasar. Bukan mindset yang pragmatis. Teknologi menolong kita, memudahkan kita semuanya. Tetapi teknologi tidak semuanya bisa menjawab persoalan kita. Oleh karena itu, satu hal dari poin ini, kita sungguh tersentuh, disegarkan kembali bahwa Dia adalah Tuhan yang menjadi gembalaku. Bangunlah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Semakin memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita akan bisa menghadapi segala sesuatu. Dia berikan hikmat, Dia berikan kekuatan, Dia berikan penghiburan, Dia berikan segalanya bagi kita. Jadi nggak ada alasan kita menyerah dalam hidup ini. Tapi kunci kehidupan ini adalah bagaimana kita berserah kepadanya. Amin. Berserah kepada Dia 100%, 100%. Ya. Masalah itu gak pernah hilang dalam kehidupan kita. Sampai mati. Ya. Tapi jangan kita fokus kepada masalah hidup kita itu. Terus menerus. Bisa stres, stroke. Ngapain kita kalah dengan masalah itu? Karena kita punya Tuhan Yesus yang sangat kuat menolong kita. Bukan lebih besar masalahmu daripada Tuhan kita. Jadi jangan dibalikkan. Ya, Amang Inang, saudaraku. Gak ada ceritanya itu masalah lebih besar dari Tuhan kita. Gak ada. Ya. Ini bisa kita uji dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Harus we have strong enough untuk kekuatan iman kita bertumbuh. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Segala perkara, any problem. Ya. Sekarang coba dulu, apa masalah Anda? Bicara sama Tuhan. Begitu juga Rasul Yesus, murid-muridnya membuat laporan kepada Yesus dalam tadi epistel. Itulah menunjukkan hubungan yang dekat. Ya. Laporannya bukan mengatakan saya sukses, saya hebat, saya bisa, saya mencapai. Tidak. Dan itu tidak dibutuhkan Yesus. Dia membutuhkan kejujuran kita. Apa yang sudah kau lakukan? Adonai hubain Tuhan. Adonai hubain Tuhan. Adonai hubain Tuhan. Adonai hubain Tuhan.
Tuhan, apa yang sudah kulakukan buat Tuhan? Belum banyak jawab. Pendosa aku Tuhan, penjahat aku Tuhan. Aku belum bisa melakukan apa-apa, tapi bagaimana Tuhan aku bisa? Ada kerinduan, come to God. Ini jadi satu challenge kepada kita semua, tantangan kepada kita semua. Masalah bukan mengatakan itu sepele, itu problem hidup kita. Itu udah gambaran dunia, banyak problemnya. Ya. Kalau kita pergi ke suku Anak Dalam, Jambi, 11 jam dari Jambi, itu sering saya ke sana. Airnya, air minyak seperti itu. Minum seperti teh tapi bukan, ada minyak-minyaknya. Mau mandi gimana mau mandi? Nggak mandi. Sama seperti di Kampung Baduy. Ya, yang dekat, kapan-kapan lah anak muda ya ke sana dulu belajar kehidupan. Yang dekat kok, 5 jam dari sini Baduy. Ya. Sangat tradisional banget. Tapi mereka baik-baik. Ya. Sekarang mana nih yang baik ini ya? Orang yang hebat di kota dengan orang yang sangat tradisional. Ya. Mereka cantik-cantik. Ya. Walaupun nggak mandi seperti kita, tapi tetap cantik. Karena inner beauty-nya itu bagus kan gitu. Nah, pelayanan marturia ke suku Anak Dalam masih terus dilaksanakan. Mereka nomaden dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Kalau nggak nyaman di sini, pergi dia ke dalam. Kita jumpain ke dalam sana. Pakai apa? Sarung-sarung. Ya. Tapi nggak pernah ada mencuri, kan begitu. Ya. Ngomongannya nggak pernah yang kotor, kan gitu. Ya. Bagaimana saudara dan saya? Ini sebagai gambaran saja, merefleksikan aku ini bagaimana ya hidupku ini. Ya. Haruslah. Poin yang kedua adalah kita siapkan untuk menjadi pelayan Tuhan di mana kita berada. Itu poin Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 2, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Apa yang ada pada kita? Yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga. Anak-anak, suami, istri, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, tetangga kita. Karena kita berada di tengah dunia ini bersama-sama mereka untuk hidup. Dan Tuhanlah yang menjadi Sang Gembala Agung. Kita terpanggil untuk melakukan tugas yang mulia ini. Untuk mengabarkan kabar baik bahwa Yesus adalah juru selamat. Jadi bukan hanya konsumsi kita, tetapi kita juga ikut ambil bagian melayani mereka sesuai dengan profesi kita masing-masing. Saudara yang bekerja di swasta atau negeri, atau kantor pemerintah maksud saya, punya bos, punya anggota kah? Mari kita tunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan yang penurut, loyal, berdedikasi, mengerjakan tugas-tugasnya, disiplin waktu, dan lain sebagainya. Begitu juga tengah keluarga. Ya. Suami, bapak, sebagai imam, kepala rumah tangga, lakukanlah itu. Ibu, mother,
care, peduli terhadap anak-anaknya, keluarganya, seperti itu. Bila ini kita lakukan bersama, dunia ini sudah makin baik. Tapi apa yang terjadi? Dunia semakin jahat. Di mana kehadiran kita, saudaraku? Berarti kita belum melakukan maksimal tugas kita. Baiklah. Kita sudah dengarkan firman Tuhan saat ini, mari kita berangkat melaksanakan misi Tuhan, misi day, ya, mewartakan kabar baik, yakni Yesus Kristuslah Gembala Agung, Gembala yang setia. Mereka menunggu kita semuanya di luar sana. Para pengemis yang tidak punya baju, ya, yang tidak punya rumah, yang tidak ada makanan yang seperti kita enaknya, yang tidur di kolong jembatan, dan saudara-saudara kita lainnya semuanya. Banyak tugas kita, tapi apa yang bisa kita perbuat? Perbuatlah. Yang ketiga, hati-hati dengan gembala. Hati-hati terhadap para pelayan Tuhan, berbulu domba, berhati serigala. Ini bisa dikenakan kepada kami, pendeta, penatua. Kita akan dituntut, pertanggungjawabkan kita bagaimana. Oleh karena itu, kita perbaiki. Masih ada kesempatan. Semua pelayan Tuhan, khusus di HKBP Keramat Jati, mengintrospeksi dirinya masing-masing. Apakah dengan kata-kataku sudah menyakiti orang lain? Dengan perbuatanku sudah menyinggung orang lain? Pendeta, Bibelfro Diakones, Guru Huria, Sintua, Evangelis, bukan suatu jabatan yang disombongkan, tapi tugas mulia yang hendak dikerjakan dengan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan tidak ada kata lelah melakukan tugas itu. Tetap terus melakukannya dengan sebaik-baiknya. Marilah kita satukan hati kita. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk bersaksi. Dan Tuhanlah menjadi gembala kita yang agung. Dia terus memantau kita, dia terus menolong kita, dia terus bersama dengan kita di mana saja dan kapan saja. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, banyak kelemahan kami, kekurangan kami, sehingga kami tidak melakukan tugas kami Tuhan, sebagaimana Engkau amanahkan kepada kami. Kami mohon ampun, dan biarlah Roh-Mu yang kudus memperbaharui hidup kami kembali. Karena Engkau masih memberikan kesempatan kami hidup. Itu pertanda kami boleh diizinkan untuk memperbaiki diri kami. Untuk lebih dengar-dengaran akan firman-Mu. Tuhan, kuatkan kami menjalani kehidupan ini. Karena banyak tantangan, hambatan, bahkan ancaman pada diri kami masing-masing. Tapi biarlah kami menaruh percaya Engkau adalah gembala kami yang setia. Kau tidak akan pernah melantarkan kami, membiarkan kami tersesat. Biarlah kami bertumbuh dalam iman kepadamu saja sampai akhir hidup kami. Lihatlah umat-Mu ini Tuhan, yang rindu, yang haus akan firman-Mu, yang haus akan bersekutu dengan Engkau Tuhan. Berikan mereka kekuatan dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari.
Jauhkan daripada mereka mara bahaya. Pada anak-anak kecil Tuhan, balita yang sekolah Tuhan, sampai perguruan tinggi, dan anak-anak kami yang sudah bekerja juga Tuhan, kiranya Engkau lindungi mereka, berikan kepintaran, hikmat-Mu, dan tetap ajar mereka untuk takut kepadamu saja. Pada orang tua, ajar mereka untuk selalu dengar-dengaran akan firman-Mu, sehingga mereka memperoleh kekuatan untuk melakukan tugas tanggung jawabnya. Demikian juga para kaum janda Tuhan, lansia yang sangat rentan dengan persoalan, tapi kami percaya Tuhan menjaga, melindunginya, menghibur hati mereka, menguatkan iman mereka. Demikian juga Tuhan buat para pelayan Tuhan di seluruh dunia ini, secara khusus buat pelayan Tuhan di HKBP Kramat Jati, para pendeta dan juga para penatua, sintua kami. Berikan hati kami Tuhan, hati yang mau melayani dengan sungguh. Sehingga banyak orang percaya kepadamu. Tambahkan berkat-Mu Tuhan kepada semua pelayan-Mu. Tambahkan kesehatan, sukacita, terlebih kesatuan hati melayani Engkau. Kami berbeda-beda Tuhan, tetapi kami satu untuk melayani Engkau. Oleh karena itu kami berserah kepadamu, pimpin kami semuanya Tuhan. Untuk kedepannya pada minggu selanjutnya, segala aktivitas anak-anak-Mu ini semua Tuhan, dan juga aktivitas gereja, Parheon Remaja, Naposo Bulung Tuhan, kegiatan untuk kaum bapak ibu, TK, SD, sekolah minggu Tuhan, kiranya Engkau sertai mereka di dalam segala aktivitas mereka sepanjang minggu ke depannya. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita memuji Tuhan dan menyerahkan persembahan kita yang kedua. Oh
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Parhalado HKBP Kramat Jati mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom.